Indonesia sedang berada di era Society 5.0, yang mana pada era ini manusia dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengendalian sistem informasi dan sistem informasi enterprise. Sebelumnya, kita harus mengetahui arti dari kedua pembahasan kita pada kali ini. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi, bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati setiap tahapan dalam proses pengelolaan informasi. Pengendalian sistem informasi adalah keseluruhan kegiatan dalam bentuk mengamati, membina, dan mengawasi pelaksanaan mekanisme pengelolaan sistem informasi, khususnya dalam fungsi-fungsi perencanaan informasi, transformasi, organisasi, dan koordinasi. Pengendalian sistem informasi agar ancaman atau risiko dapat dihindari atau dikurangi. Pengendalian intern yang memiliki 3 model, diantaranya model preventif, detektif, dan korektif. Model preventif adalah teknik pasif yang didesain untuk mengurangi frekuensi munculnya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Pengendalian preventif sering disebut juga dengan pengendalian sebelum fakta pengendalian ini digunakan untuk mencegah ketidakefisienan. Contoh model pengendalian preventif. Yang pertama, memeriksa program baru atau berkas-berkas baru yang mengandung makro dengan program antivirus sebelum dipakai. Yang kedua, menyadarkan pada setiap pemakai untuk waspada terhadap virus. Model detektif adalah kontrol detektif, disebut juga dengan kontrol pertahanan kedua. Yang termasuk kontrol ini adalah peralatan, teknik, dan prosedur yang didesain untuk mengidentifikasikan dan mengekspos kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang terlepas dari kontrol preventif. Kontrol deteksi mengungkapkan kesalahan spesifik dengan membandingkan data aktual dan standar yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contoh dari model detektif. Yang pertama, secara rutin menjalankan program antivirus untuk mendeteksi infeksi virus. Yang kedua, melakukan pembandingan ukuran-ukuran berkas untuk mendeteksi perubahan ukuran pada berkas. Yang ketiga, melakukan pembandingan tanggal berkas untuk mendeteksi perubahan tanggal berkas. Contoh pengendalian sistem informasi. Sebuah klinik vaksinasi adalah tempat praktek yang terdapat lebih dari 1 dokter dan vaksinator yang bekerja dalam pelayanan kesehatan preventif. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang sekiranya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Selain itu, masih banyak klinik menggunakan cara manual untuk mencatat seluruh data kesehatan pasien, sehingga data kesehatan pasien sulit dikontrol, mengakibatkan human error, dan tidak dapat memberikan informasi yang akurat. Dengan menerapkan konsep pengendalian sistem informasi yang terintegrasi untuk mengelola data pasien, data reminder, data transaksi, dan data vaksin dengan bantuan komputer, sejak dari pasien datang untuk vaksinasi, pendataan persediaan obat vaksin, penanganan pasien, hingga pencetakan laporan-laporan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dan pemeliharaan basis data. Sistem informasi enterprise adalah sebuah sistem dari manusia, peralatan, material, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan sebuah produk atau pelayanan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Tujuan sistem informasi enterprise. Yang pertama, mengumpulkan dan menyebarkan data ke seluruh proses yang terdapat di sebuah organisasi. Yang kedua, menyediakan data yang digunakan manajer untuk membuat sebuah keputusan dalam merencanakan dan mengendalikan proses bisnis.
Yang ketiga, menyediakan pengawasan dan penelusuran di tingkat perusahaan yang efektif dan tepat waktu. Yang keempat, memfilter, mengompres, dan menelusuri data dan informasi penting. Manfaat aplikasi enterprise untuk perusahaan. Yang pertama, meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, pengelolaan bisnis menjadi lebih mudah. Dan yang terakhir, mengontrol keuangan perusahaan dengan lebih mudah. Contoh perusahaan yang telah menerapkan sistem ERP, yakni perusahaan PT Telkomsel. Perusahaan jaringan ini sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1995 dan menjadi salah satu yang terbesar. Perusahaan ini menggunakan ERP sejak tahun 2002. Sistem yang dipilih Telkomsel adalah SAP R-3 Enterprise.